Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Pemirsa Khilafah News dimanapun Anda berada, salam jumpa kembali bersama dengan saya Aziz Rahman di program Kabar Petang edisi Senin 10 Oktober 2022. Insya Allah beberapa menit ke depan kami akan menemani Anda mencermati dan menelaah berita paling menarik dan paling populer hari ini bersama narasumber yang kompeten di bidangnya dan tentunya dari sudut pandang Islam. Baiklah pemirsa, inilah Kabar Petang selengkapnya. Dipotong sambung aja untuk intro nih. Imbau korban untuk mengambil sikap. Menurut Edwin Partogi, sebagai korban KDRT harus memiliki sikap yang tegas dan mampu mengambil garis merah untuk dapat melanjutkan hidup. Kasus KDRT kerap kali membuat para korban berada di situasi yang sulit hingga menderita dalam menjalani kehidupannya. Menurut Edwin, gimana? Iya, ini dimulai aja ya. Saya tak, ya, ya, baik, tak mulai ya. Pemirsa, maraknya kasus kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT di tengah masyarakat, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban LPSK mengimbau korban untuk mengambil sikap. Menurut Edwin Partogi, sebagai korban KDRT harus memiliki sikap yang tegas dan mampu mengambil garis merah untuk dapat melanjutkan hidup. Kasus KDRT kerap kali membuat para korban berada di situasi yang sulit hingga menderita dalam menjalani kehidupannya. Menurut Edwin, cinta dan kekerasan diibaratkan seperti air dan minyak yang tidak bisa disatukan. Demikian juga dalam kasus KDRT. Nah, pemirsa, apa faktor yang menyebabkan kekerasan dalam rumah tangga sering kali terjadi? Mengapa kasus KDRT marak dan bagaimanakah hukum Islam menyikapi KDRT? Pemirsa, untuk membahasnya kami telah terhubung dengan seorang praktisi hukum. Beliau adalah Bung Ahmad Kozinuddin. Kita sapa dulu beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bung Ahmad. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Bagaimana nih kabarnya nih, Bung Ahmad? Sehat, Bung? Alhamdulillah sehat. Ya, baik Bung, langsung saja nih menyikapi fenomena yang ada dan cukup viral ya ini beberapa waktu di tengah-tengah masyarakat bahwa ini ada salah satu kasus yang pemberitaannya cukup viral ya, salah seorang artis yang menurut pemberitaan ini ada spekulasi terkait dengan KDRT yang dialami oleh beliau dan juga suaminya. Nah, menurut Anda sebagai seorang praktisi hukum ini dalam sudut pandang hukum ini kira-kira definisi dari KDRT ini apa? Terus kemudian mengapa ya kasus ini viral dan diperbincangkan oleh banyak masyarakat Indonesia? Padahal negeri ini tidak kurang banyak persoalan ini. Mohon penjelasan. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Memang ada problem ya, yang problem itu justru bermula dari perspektif kita melihat kekerasan itu seperti apa. Yang pertama kan kita akan melihat apakah setiap kekerasan itu bermasalah begitu, atau ada kekerasan dalam batas-batas tertentu yang memang diperbolehkan gitu.
Terus apakah penyelesaian kekerasan itu selalu harus dengan pendekatan hukum atau melakukan tindakan polisionil, atau ada penyelesaian-penyelesaian lain yang lebih elegan dengan perspektif untuk mempertahankan satu hubungan rumah tangga atau harmoni keluarga jika kekerasan itu memang terjadi di dalam sebuah hubungan rumah tangga begitu. Yang pertama ini kan kita harus melihat juga akar masalah juga. Apakah kekerasan itu sebagai sebuah dampak dari perspektif tertentu atau itu sebab? Saya melihat dua faktor ya. Yang pertama, faktor daripada kehidupan masyarakat yang sekuler, liberal, ya, yang begitu kuat sehingga menyebabkan runtuhnya harmoni keluarga, sehingga hubungan-hubungan keluarga tadi diikat dengan ikatan apa yang disebut sebagai misakzan ya, ikatan yang kokoh, yang teguh bahwa suami istri dalam perspektif agama dalam hal ini Islam itu mengikat hubungan rumah tangga itu dalam kerangka ibadah, dan dalam konteks ibadah tadi masing-masing pihak kemudian menginsafi hubungan hukum, hak, kewajiban, kewenangan dan tanggung jawabnya masing-masing. Sehingga nanti takaran atau ukuran untuk membagi hak dan kewajiban itu bukan atas dasar persamaan yang sifatnya matematis, tetapi bagaimana syariat mengaturnya. Sehingga pada konteks itu, nanti seorang istri tidak merasa seorang suami itu sangat determinan dalam keluarga, sehingga dia seperti merasa di bawah tekanan suami atau di bawah penguasaan suami, karena seorang istri dalam konteks hubungan rumah tangga Islam memahami bahwa kewenangan, kewajiban, dan tanggung jawab sebagai pemimpin keluarga itu juga ada pada suami, sehingga ketika dia diminta untuk taat pada suami tadi bukan karena ada relasi tak berdaya dirinya pada suami, tapi karena ada relasi ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, karena itulah dia kemudian mentaati apa yang diperintahkan suami sepanjang perintah tadi dalam perkara yang mubah. Lain soal kalau perintah suami tadi diminta untuk melanggar apa yang diwajibkan atau melaksanakan apa yang diharamkan. Yang kedua, kita juga harus melihat relasi rumah tangga itu tidak ansih dilihat dari faktor akibat, tapi juga sebab-sebabnya. Sebab-sebab bisa juga pada faktor internal rumah tangga itu sendiri, yang di dalamnya juga tadi ada keinsyafan tentang membangun rumah tangga ini penting. Jangan sampai membangun rumah tangga itu bukan atas dasar niat ibadah, sehingga dalam perjalanannya akan sangat mudah untuk digoyah oleh gelombang problem rumah tangga, apalagi keyakinan tentang ibadah itu tidak terpatri. Sehingga bisa jadi nanti rumah tangga dibangun sekedar untuk aktualisasi, apalagi sekedar pelampiasan rasa sepi begitu. Nah, hal-hal yang seperti ini harus dihindari. Jadi seorang yang sudah berkomitmen berumah tangga tentu harus menginsyafi bahwa ini adalah misakon golizan yang akan dibangun bukan hanya sehari dua hari, tapi insya Allah sampai akhir hayat. Nah, di titik itulah kemudian syarat mengatur tadi yang saya sebut sebagai hubungan hak, kewajiban, kemudian kewenangan, dan juga tanggung jawab. Di titik itulah nanti juga suami punya satu kewajiban dan tanggung jawab untuk menjaga istrinya. Dia harus melihat istrinya itu sebagai sahabat, terlepas tanggung jawab atau kepemimpinan itu ada pada suami, tapi seorang suami tidak bisa melihat relasi hubungan dirinya dengan istri itu sebagai relasi atasan bawah, tidak, tapi sebagai seorang sahabat di mana istri harus dia perlakukan sebagai sahabat yang baik, tidak boleh menggunakan cara-cara kekerasan ya, mukul atau yang lain-lainnya lah, apalagi sampai tindakan membanting dan sebagainya. Namun memang syariat juga di dalam perspektif Islam juga memberikan satu kewenangan sebagai bagian dari tanggung jawab suami mendidik istri, tanggung jawab suami kepala rumah tangga untuk satu pukulan yang mendidik taktim. Misalkan istri diperintah bikinin kopi membangkang. Nah, pada titik tertentu boleh memukul untuk mencari atau untuk mengembalikan ketaatan istri kepada suami. Bukan hanya perintah untuk sholat ya. Kalau sholat sudah jelas itu harus dijalankan seorang istri. Sampai hatta ya perintah untuk bikinkan kopi saja kalau istri tidak melaksanakan itu masuk kategori membangkang. Nah, suami diberi wewenang oleh syariat untuk mengingatkan dari lisan, dari sampai pendidikan contoh teladan, termasuk sampai memberikan pukulan tidak menyakitkan, pukulan yang sifatnya hanya untuk mendidik. Biasanya pukulan tidak boleh di area muka, tidak boleh area yang nanti bisa menyebabkan bekas, luka, cacat, dan seterusnya. Hanya pukulan yang sifatnya untuk mendidik, untuk memberi penegasan bahwa fungsi seorang istri itu harus mentaati suami sepanjang perintah yang diberikan suami bukan aktivitas yang maksiat. Jadi dalam perspektif Islam ketika ada kekerasan dalam bentuk takdir ini juga bukan kekerasan yang dalam pengertian maksiat dan tidak bisa kemudian dipidana. Namun kalau kita kembalikan kepada konsepsi sekulerisme terutama apa yang diadopsi dalam Undang-Undang KDRT ya, Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004, itu memang tidak ada batasan-batasan apakah
ada definisi kekerasan dalam tanda petik, ya pukulan yang mendidik itu dikecualikan, itu tidak. Nah, maka seruan-seruan untuk tadi membuat garis merah itu bukannya menyelesaikan persoalan KDR, justru itu akan memicu persoalan rumah tangga semakin bermasalah. Jadi urusan kecil-kecil nanti bisa jadi pecah, jadi konflik, dibawa ke polisi, alih-alih menyelesaikan masalah dibawa ke polisi, malah rumah tangga jadi hancur berantakan. Kenapa? Ada hal-hal yang sifatnya private bisa diselesaikan secara domestik, kadangkala bisa cukup dengan misalkan memanggil pihak-pihak dari keluarga untuk melakukan mediasi, untuk memberikan nasihat, memberikan saran, pandangan, pendapat. Tapi kalau tindakannya bentar-bentar ini KDRT, diambil tindakan polisionil, saya meyakini itu juga akan meruntuhkan ya banyak lembaga rumah tangga. Kenapa? Karena nanti perbedaan-perbedaan itu akan diselesaikan secara polisionil, dan ujung daripada pemolisian itu pasti rumah tangganya berantakan. Walaupun bisa rujuk lagi, akan meninggalkan cacat. Saya justru tidak melihat persoalan mengambil tindakan polisionil itu sebagai solusi. Justru solusi utama adalah pandangan kepada para pihak, baik suami atau istri, tentang bahtera rumah tangga itu seperti apa. Kemudian mereka mau menyadari hak mereka masing-masing apa. Hak yang diatur syariat, bukan dalam pandangan feminisme. Misalnya feminisme, istri boleh keluar ketika suaminya tidak boleh keluar. Wah, ini pengangkangan. Ketika kemudian dipukul untuk diingatkan, dididik, oh ini KDRT, ya, itu berantakan. Padahal tujuan mendidik istri dengan melarang keluar malam itu kan tujuan untuk mendidik, ya ini merupakan kewajiban sekaligus tanggung jawab suami. Ketika syariat telah memberikan wewenang kepada suami, kenapa? Karena tanggung jawab mendidik itu ada pada suami. Nah, pada titik itu, istri harus menginsafi, bahkan bersyukur ketika diingatkan oleh suami tidak keluar malam. Kenapa? Karena keluarnya seorang muslimah, ya seorang istri di luar rumahnya itu memang harus seizin suaminya. Kalau izin suaminya misalkan mengatakan tidak, ya dia tidak boleh keluar. Nah, ini yang harus dipahami. Nah, apa yang terjadi pada fenomena artis hari ini ya, yang penuh KDRT dan mau didorong untuk penyelesaian dengan pendekatan polisional dengan aktivasi undang-undang kekerasan dalam rumah tangga, alih-alih ini akan menyelesaikan problema rumah tangga, justru ini akan memperkeruh persoalan rumah tangga. Saya tidak sependapat dengan seruan-seruan seperti itu, dan saya justru mendorong agar baik mereka yang akan memasuki jenjang rumah tangga atau mereka yang sudah mengarungi rumah tangga ini bareng-bareng terus belajar, terus mengisapi ya visi misi rumah tangga itu apa. Kalau dalam Islam itu kan visi misinya ibadah, membuat perjanjian yang agung, mitsakon golizon, dan masing-masing pihak sudah menginsyafi, oh ini kewajiban istri, ini kewajiban suami, ini tanggung jawab istri, ini tanggung jawab suami. Nah, ketika proses penunaian hak, kewajiban, dan tanggung jawab, termasuk penggunaan wewenang di dalam rumah tangga itu dasarnya syariat, saya yakin para pihak akan merasa legowo, ikhlas, dan mendapatkan ridho sekaligus pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu. Ya, baik, Bung. Lantas kemudian kalau kita melihat dari laman dari Kemen pppa.go.id, ini kan dikatakan di sana bahwa jumlah kasus KDRT yang terhimpun dari tanggal 1 Januari 2022 sampai dengan saat ini ada sekitar 18.176 kasus yang kemudian diakumulasi ada sekitar 2.929 dialami oleh laki-laki dan 16.672 dialami oleh perempuan. Nah, melihat fenomena tersebut, apakah sistem kehidupan sekarang ini menyuburkan KDRT begitu? Karena kan kalau kita melihat banyak juga pihak yang menyampaikan atau mengatakan bahwa di antara problem-problem yang terjadi karena KDRT ini faktor-faktornya banyak, diantaranya faktor ekonomi dan lain sebagainya. Ini mohon penjelasannya. Ya, saya kira persoalan tentang tampilan data-data tadi tidak bisa ada yang menampik, ya itu memang kondisi faktual, dan fenomena kekerasan dalam rumah tangga itu bukan satu hiperbola ya, atau satu delusi atau sebagai sebuah angan, tapi memang ada faktanya. Dan fakta-fakta angka-angka yang luar biasa tadi justru mengkonfirmasi ada masalah, ada yang salah dalam relasi hubungan rumah tangga yang dipraktikkan, yang saat ini dijalani banyak keluarga. Nah, kalau kita lihat apa yang kemudian fenomena ada di dalam rumah tangga tadi, ya kita lihat memang mayoritasnya ya sistem sekuler yang liberal, yang materialis ini menjadi faktor utama. Nah, jadi penyebab timbulnya perpecahan dan berujung kepada KDRT. Saya kira tidak mungkin ada kekerasan dalam rumah tangga kalau tidak diawali dengan adanya perpecahan atau cekcok atau perbedaan pandangan, atau ada hak yang belum ditunaikan, atau ada kewajiban juga yang belum dilaksanakan begitu.
Nah, kalau ini didekati dengan pendekatan hukum, saya kira tidak menyelesaikan masalah. Justru yang harus didekati adalah pada sisi ruh dalam rumah tangga itu sendiri. Kalau ruh rumah tangga itu materialis, ya maka kekurangan-kekurangan ekonomi yang sebenarnya itu menjadi kendala yang syar'i, ya, alasan yang sebenarnya bisa dimaafkan, itu bisa menjadi pemicu terjadinya cekcok dan akhirnya berujung kekerasan dalam rumah tangga. Mengingat memang sebagai seorang yang punya tanggung jawab keluarga hari ini dalam sistem yang sekuler, yang kapitalis ini memang berat sekali untuk menunaikan kewajiban sebagai suami, misalkan untuk memenuhi keluarganya, nafkah ya yang ma'ruf, tapi karena ada hambatan bisa jadi masalah ekonomi itu menjadi kurang. Nah, seorang istri kalau tidak punya pemahaman bahwa suaminya sudah berusaha maksimal dan dia juga harus berusaha sabar, ikhlas, inilah kondisi yang sudah menjadi qada Allah, juga bisa memicu terjadinya cekcok, bahkan bisa berujung kekerasan. Bahkan bukan hanya berujung kekerasan, juga berujung perceraian begitu. Termasuk juga kalau ini faktornya selingkuh, ya baik yang laki-laki atau perempuan, ini kan karena faktor liberal ya, faktor kehidupan yang serba bebas ya. Seorang istri tidak membatasi dirinya dengan siapa dia bergaul. Seorang suami juga tidak membatasi dirinya bergaul, berinteraksi. Dia tidak boleh khalwat dengan wanita yang ajnabi, tapi dia lakukan. Dan akhirnya kan benih-benih kesukaan pada lawan jenis yang sifatnya fitrah akan tumbuh. Dan pada titik ada kekosongan ya iman dan setan itu menggelayuti, maka godaan-godaan terjadinya perselingkuhan sampai berujung perzinahan itu mungkin terjadi, sangat potensial terjadi, baik itu dilakukan oleh seorang suami atau sebaliknya itu dilakukan oleh seorang istri. Karena itu memang pandangan-pandangan yang sekuler liberal dan kehidupan yang sebab permisif ini yang harus dijadikan perhatian kita semua. Ini akar masalahnya yang kemudian menimbulkan dampak-dampak yang merusak hubungan rumah tangga, bahkan nanti bisa berdampak kepada anak-anak juga. Dimana kadang-kadang ya misalkan ini faktor mendidik anak-anak itu dianggap hanya menyekolahkan, rasa kasih sayang orang tua dengan anak, ayah sibuk dengan pekerjaan, istri juga sibuk dengan karirnya, akhirnya juga terjadi kekerasan kepada anak, bukan hanya kepada suami, kepada istri, tapi kepada anak, tidak dapat perhatian. Di titik tertentu, anak juga kehilangan figur pendidik dari seorang ayah, juga figur yang mengayomi dari seorang ibu, maka seorang anak juga dalam tanda petik juga mengalami kekerasan psikis seperti itu. Nah, semua ini justru harusnya membawa kita kepada pencarian ya akar masalah sekaligus cari solusi yang paripurna itu apa. Apakah solusi paripurna dengan menaruh garis merah, artinya kalau ada kekerasan dikit langsung lapor polisi, apakah begitu? Enggak juga bisa juga selesai dengan seperti itu. Jadi masalah secara akidah itu adalah bagaimana kita mengembalikan keluarga-keluarga rumah tangga ini agar menjadikan syarat Islam, pandangan hidup taat kepada Allah itu sebagai acuan dalam mengelola rumah tangga. Yang kedua, kita memang harus mendorong juga negara untuk memberantas ya interaksi-interaksi yang bertentangan dengan syariat yang itu memang memicu terjadinya kekerasan rumah tangga, baik ya karena perselingkuhan atau karena ekonomi dan sebagainya. Nah, untuk membahas masalah kekerasan dalam rumah tangga atau problem rumah tangga lah secara umum, ini juga kita tidak bisa lepaskan dari peran dan fungsi negara. Bagaimana negara bisa menyediakan lapangan kerja sehingga itu memungkinkan bagi setiap suami atau setiap ayah memenuhi kewajiban nafkahnya sehingga tidak terjadi perpecahan atau cekcok karena urusan nafkah, apalagi sampai terjadi KDRT karena urusan itu gitu. Termasuk juga memberikan satu pendidikan umum agar tayangan media, komunikasi, IT itu semuanya bersih dari unsur-unsur maksiat, unsur-unsur yang mengundang syahwat sehingga tidak ada lagi ya unsur-unsur dari luar yang memicu bangkitnya gairah seksual terhadap laki-laki ataupun kepada perempuan yang itu bisa memicu hasrat itu untuk disalurkan dan pada titik tertentu kalau iman itu dicabut dan ada godaan setan ya terjadi perselingkuhan hingga berzina dan itu yang akhirnya merusak rumah tangga. Hari ini kan rumah tangga kasihan. Dengan sistem yang seperti ini mereka harus menjadi benteng yang kokoh baik dari serangan dari luar dan juga serangan dari dalam. Serangan dari dalam diantaranya apa? Misalkan dia punya keinsafan, ada kekurangan dan sebagainya, biasanya digerogoti dengan rasa tidak sabar, tidak ikhlas dengan keadaan. Dan itu juga bisa memicu cekcok dan akhirnya dampak dari cekcok kalau tidak sabar ya masing-masing bisa melakukan aktivitas yang menimbulkan kekerasan. Baik kekerasan suami terhadap istri atau bisa juga terjadi ya kekerasan istri kepada suami. Begitu. Ya, baik. Lantas kemudian sebagai seorang praktisi hukum, ya, Anda melihat berbagai perangkat hukum yang ada saat ini, apakah ini mampu mencegah suburnya KDRT begitu? Mohon penjelasan dan kira-kira seandainya ini belum mampu, karena kalau kita lihat datanya juga semakin hari semakin naik, kira-kira solusi tuntasnya ini apa, Bung Ahmad? Kan perangkat hukum itu tidak mencegah sebenarnya, itu hanya melakukan tindakan terhadap suatu kekerasan yang sudah terjadi. Nah, kekerasan terjadi, dilaporkan ke polisi proses.
Biasanya dampaknya dua itu, selain dampak hukum, dampak rumah tangga. Secara hukum yang dilaporkan negara, secara perdata hukum rumah tangga akhirnya terjadi perceraian. Nggak ada baik-baiknya penyelesaian seperti itu. Padahal di titik tertentu kalau para pihak ini bisa bersabar, ya akhirnya juga menginsafi, oh lagi dulu kita mau menikah itu saling menyayangi, ingin membangun rumah tangga yang baik, akhirnya juga berbagai tindakan yang mungkin bisa jadi kurang itu terkompensasi dengan visi bahwa rumah tangga itu visinya jauh, tidak sekedar hari ini yang misalkan sedang cekcok. Jadi masalah tindakan-tindakan aktivasi Undang-Undang Nomor 23 2004 ya, masalah KDRT atau tindakan polisional itu, saya tegaskan sebagaimana yang sudah saya sampaikan, alih-alih menyelesaikan masalah, ini justru menambah masalah. Akar masalahnya adalah tadi sistem hidup yang sekuler, liberal, hedonis, permisif ini yang memicu tindakan-tindakan yang tidak mematuhi syariat, ya syariat, sehingga terjadi konflik rumah tangga, misalkan perselingkuhan hingga berzina. Termasuk juga sistem ekonomi yang kapitalis ini yang menyebabkan barang dan jasa itu tidak terdistribusi secara merata kepada orang yang berhak. Ada sejumlah kepemilikan itu semuanya dikooptasi oleh kapitalis, sehingga tidak ada akses bagi setiap kepala rumah tangga untuk bekerja atau mendapatkan maisah dalam rangka menjalankan fungsinya, bertanggung jawab untuk memenuhi nafkah dirinya dan keluarganya, maka terjadilah problem ekonomi. Dan problem ekonomi itu juga nanti akhirnya memunculkan percekcokan, dan pada titik tertentu kadang-kadang percekcokan itu juga sampai kepada tindakan kekerasan. Karena itu ya kita harus ingatkan bahwa solusi tuntas ini terhadap hal yang terkaitan dengan KDRT ini, kita harus kembalikan pola interaksi keluarga kita itu kembali dengan pola yang mengacu kepada syariat Islam. Sehingga ketika seorang istri diperintahkan oleh suaminya untuk bikinkan kopi, itu pandangannya, oh ini pahala, ini kesempatan pahala, ini saya dapat perintah dari suami untuk mendapatkan pahala. Tapi bukan malah dia punya pandangan feminis sekuler. Gila ini suami ngopi bikin sendiri aja, perintah-perintah istri. Emang siapa gua? Nah, itu kan pandangan-pandangan sekuler. Liberal ini berbahaya. Yang seperti itu justru menimbulkan benih-benih perpecahan rumah tangga. Padahal seorang suami ketika meminta yang bikin kopi dan kopinya membikinkan, itu kan nambah kasih sayang seorang suami pada istrinya. Sebenarnya dia bisa saja bikin kopi sendiri, tapi dia ingin memberikan satu perintah yang menunjukkan dirinya bertanggung jawab dan punya otoritas, termasuk ingin memberikan pahala kepada istrinya. Dan istrinya juga merasa bahagia ketika menghadirkan kopi kepada suaminya, ketimbang suaminya dibikinin kopi oleh warung kopi terus kan. Enak kan dibikin oleh istrinya. Nah, di titik itu yang undang-undang KDRT itu nggak akan mampu menjangkau. Dan syariat Islam justru malah menjangkau hal-hal yang sampai sesederhana itu. Begitu. Ya, baik, Mas Awan, ini hal luar biasa. Jadi memang tata kehidupan yang tidak sesuai syariat Islam banyak menimbulkan problem, salah satunya KDRT. Begitu ya, Bung Ahmad ya? Betul sekali. Ya, baik, terima kasih. Syukran wa jazakumullahu khairan katsiran. Terima kasih kepada Bung Ahmad Ghazirudin atas perspektifnya dan juga berbagai macam pemikiran dan pendapatnya. Terima kasih juga telah hadir di Kabar Petang pada edisi kali ini. Insya Allah nanti kita ketemu lagi di lain waktu dan lain kesempatan. Semoga Anda dan keluarga sehat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bung Ahmad Ghazirudin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik pemirsa, demikianlah Kabar Petang pada edisi kali ini. Semoga Anda mendapatkan banyak manfaat dari acara kami. Jangan lupa saksikan kami besok di jam dan channel yang sama. Dan jangan lupa juga like, comment, share, subscribe, serta klik tekan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan update terbaru dari Khilafah News. Karena hanya di sinilah Anda akan mendapatkan informasi aktual, terpopuler, dan tentunya dari sudut pandang Islam. Akhirnya saya Aziz Rahman beserta seluruh kru yang bertugas undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.